这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 657 sampai 658 atau episode 683 sampai 684 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang dikejar oleh 3 master semesta tingkat atas, kemudian Lu Feng terus berlari sampai pada ketinggian yang jauh, dan saat Iut di atas danau api yang berkobar, ada api danau beku, dan makhluk sakti manapun dengan harta sejati puncak akan dihancurkan. Kemudian Lu Feng masuk ke menara bintangnya yang merupai piramida merah darah, dan terus memasuki area keputusasaan. Dan ketika itu Luo Feng pun melambat. Master Pan Ke dan Master Yu Ya tahu mereka tidak bisa melakukan apapun pada Luo Feng, jadi mereka melambat juga. Sebaliknya, Master 5 Kekacauan dan Master Huler Segel segera bergerak maju dengan kecepatan tercepat mereka. Lambat dan cepat, Master 5 Kekacauan semakin dekat dan lebih dekat dengan Luo Feng, 60 miliar kilometer, 50 miliar kilometer, 40 miliar kilometer, 10 miliar kilometer, 5 miliar, 1 miliar, 100 juta. Kamu meminta kematianmu sendiri, Luo Feng. Jika aku tidak membunuhmu, hidupku akan sia-sia. Luo Feng melambat dan mentransmisikan suaranya melalui negara emas. 5 Kekacauan, betapa gigih dari kamu untuk mengejar aku begitu lama, kata Luo Feng. Apakah kamu tahu ada apa itu di depan? Ini jalan menuju keputusasaan, jawab Master 5 Kekacauan. Ya, kata Luo Feng. Itu neraka 12 di depan kita. Ada api danau beku di puncak danau air berkobar, dan itu berasal dari neraka 12. Neraka 12 adalah 12 ruang tak berujung, 6 di antaranya api danau beku yang tak berujung. Adapun 6 yang lainnya, mereka terus menelan api. Karenanya, mereka membentuk lingkaran. Setelah kekuatan ledakan lebih kuat dari kekuatan gravitasi, api danau beku akan menyentuh danau air berkobar. Jurang itu adalah jalan menuju keputusasaan. Untuk satu hal, tidak ada jalan keluar lain selain jurang. Juga, hanya penguasa tertinggi semesta yang bisa bertahan, dan bahkan master semesta dengan harta sejati tertinggi tidak akan berani masuk. Neraka, kata Luo Feng. Dia terbang ke atas, dan danau api yang berkobar membentuk pusaran air besar. Ada lubang hitam besar, dan Luo Feng hanya mampu bertahan melawan kekuatan gravitasinya, menggunakan menara bintang dan negara emas. Apakah kamu mencoba menakutiku? Kata Dewa 5 Binatang. Semakin dekat ke jurang, maka semakin kuat juga kekuatan gravitasinya. Dan kekuatan gravitasi yang kamu bisa tahan lebih lemah dari apa yang bisa aku tahan. Saatnya kamu mati. Dewa 5 Binatang berlari ke arah Luo Feng seperti seberkas cahaya. Luo Feng menatap ke arah jurang yang dalam, yang merupakan tempat yang lebih menakutkan daripada laut lava. Dia tidak akan bisa keluar. Jangan menyesal jika kamu terus mengikutiku, kata Luo Feng. Haha, kaulah yang akan menyesal, raung Dewa 5 Binatang, dan cakarnya sudah mengenai piramida merah tua. Aku bukan lawanmu, bisik Luo Feng. Alam semesta miniatur terbentuk. Itu menyelimuti Master 5 Kekacauan dan Luo Feng. Alam semesta miniatur tidak dapat menolak kekuatan gravitasi itu sama sekali, dan bahkan tidak mencoba untuk melawannya, dan itu kemudian tersedot ke jurang yang dalam. Alam semesta miniatur hancur di bawah kekuatan menelan itu. Master 5 Kekacauan terus berjuang, tetapi itu semua, sekarang sudah terlambat. Tidak. Master 5 Kekacauan ketakutan, dan mencoba untuk terbang kembali. Suara Luo Feng bergema di sekitar Master 5 Kekacauan, merupakan kehormatan bagi aku untuk pergi ke jalan menuju keputusasaan dengan Master 5 Kekacauan.
Seketika suasana menjadi hening. Kemudian sebuah bola perak muncul di luar jurang, dan setelah beberapa saat, sebuah istana muncul juga. Maniak, dasar manusia maniak. Master Panke dan Master Yuya keduanya terkejut. Itu adalah jalan menuju keputusasaan. Bahkan penguasa semesta dengan harta sejati tertinggi, tidak akan ada yang berani memasukinya. Pemimpin gerombolan sayap perak itu sangat gila, kata Master Huller Segel. Dia gila dengan orang lain dan juga dengan dirinya sendiri. Master Huller Segel memandangi jurang itu, dan dia tahu bahwa Master 5 kekacauan sudah hancur. Dia tiba-tiba menyadari betapa salahnya baginya untuk mencoba merebut barang berharga Luo Feng. Untungnya, dia pergi ke 5 kekacauan daripada aku. Master Huller Segel merasa beruntung. Neraka paling dalam dan samudera lava berbeda. Neraka paling dalam juga dikenal oleh Master Semesta, sebagai jalan menuju keputusasaan. Apa yang mereka maksudkan adalah, saat seseorang masuk ke wilayah ini, itu akan menjadi jalan menuju kehancuran tanpa peluang untuk selamat. Sebaliknya, di samudera lava, masih akan ada secercah harapan jika seseorang mau mencoba memperjuangkan kesempatan, untuk bertahan hidup. Hahaha, hahaha. Baik Dewa 5 Binatang, maupun piramid merah tua tersedot ke dalam neraka paling dalam, yang suram dan tak berdasar. Master 5 kekacauan, yang telah mencoba yang terbaik untuk mengambil jalan keluar beberapa saat yang lalu, tertawa terbahak-bahak. Tawa itu terdengar menakutkan. Bagus, 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 katanya. Kamu memiliki kekagumanku. Aku tidak akan pernah mengharapkan ini dari kamu, karena kamu hanya hidup selama ini. Dengan harta karun sejati yang begitu berharga, sayap harta karun sejati dan harta karun istana sejati. Setelah selamat dari cobaan di samudera lava, kamu sekarang akan masuk ke jurang maut dalam, dengan kemauan kamu sendiri. Kamu benar-benar bertekad untuk menyerahkan segalanya. Tetapi kamu dan aku berbeda. Aku telah hidup selama hampir 3 era reinkarnasi, dan akhir hidup aku sudah dekat. Kiamat tidak bisa dihindari. Setidaknya untuk makhluk besar seperti aku, kami tidak lagi memiliki peluang. Hanya penguasa tertinggi semesta saja, yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup terakhir itu. Ini adalah alasan mengapa penguasa semesta dari era reinkarnasi pertama semuanya sangat gila, lanjut Master 5 kekacauan. Itu karena, dalam menghadapi hari kiamat, kita sangat tak berdaya. Semua harapan disematkan pada jagat raya tertinggi di alam semesta, untuk setidaknya satu agar dapat melewati masa reinkarnasi ini. Ketidakberdayaan yang datang bersama dengan kiamat yang sudah dekat, membuat kami semua gila. Aku berani melawan kamu. Aku tidak berharap kamu berani melawan aku dan menyeret aku, seorang master semesta yang hari kiamatnya semakin dekat, bersama dengan kamu ke neraka paling dalam. Master 5 kekacauan tertawa keras. Kali ini, kita pasti akan mati, sementara kamu dan aku sama-sama memiliki beberapa tubuh, kami berdua telah kehilangan tubuh terkuat yang kami kirimkan untuk pertempuran melalui babak ini. Di masa depan, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung kembali, tetapi tidak peduli bagaimana kita bertarung satu sama lain, dalam pertempuran hidup dan mati, setelah babak kali ini, Luo Feng, tidak peduli berapa besar niat aku ingin membunuhmu atau seberapa besar rasa benci aku kepada kamu, ketahuilah bahwa aku juga mengagumi kamu. Kamu benar-benar lawan yang layak. Aku tidak akan pernah sedikit pun meremehkanmu lagi. Sebuah suara dikirimkan dari dalam piramid merah tua, aku merasa terhormat. Master 5 kekacauan selalu tidak memperhatikan aku. Sekarang, kamu akhirnya memperlakukan aku sebagai lawan yang layak, ucap Luo Feng yang tampak cukup tenang. Haha, bahkan jika aku kehilangan harta sejatiku seperti armor dewa pemusnahan, tubuhku yang lain masih memiliki berbagai harta karun sejati puncak lainnya, kata Master 5 kekacauan. Kekuatanku masih akan setingkat Master Semesta kelas 5. Itu hanya akan dilemahkan oleh sebagian kecil Master Semesta saja, ucap Master 5 kekacauan mendengus. Tapi jika kamu kehilangan harta karun sayap yang sebenarnya, tanpa harta karun istana merah tua ini, kali berikutnya kamu melawan aku, akankah kamu dapat mempertahankan dirimu sama seperti sekarang? Tanpa kekuatan untuk melawan, Master 5 kekacauan sudah siap untuk mati sebagai martir. Sebagai makhluk super hebat, jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, tidak peduli sekecil apapun, ia secara alami akan berjuang untuk bertahan hidup.
Tetapi ketika tidak ada kesempatan untuk selamat, dia akan menerima nasibnya dengan sangat pasrah. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, Master 5 Kekacauan, kata Luo Feng. Berapa lama waktu yang aku habiskan untuk berkultivasi? Mungkin lain kali kita bertemu, kekuatanku akan melebihi milikmu. Bahkan tanpa sayapku harta karun sejati, aku bisa mengalahkanmu semua, menyerangmu sampai kamu dipaksa untuk mundur dengan tergesa-gesa. Haha, percaya diri, kamu sangat percaya diri. Neraka terdalam benar-benar menakutkan. Baik piramida merah tua atau Dewa 5 Binatang, tidak ada yang memiliki kemampuan sedikit pun untuk melakukan perlawanan terhadap neraka paling dalam. Kekuatan mengisap mereka dengan gila, menarik piramid merah tua dan Dewa 5 Binatang ke kedalaman dengan kecepatan tinggi. Ini berbeda dari kekuatan pencekikan pusaran lahar laut lava. Gaya gravitasi ini lebih seperti lubang hitam, tapi lubang hitam ini miliaran kali lebih kuat, dan yang lebih dalam maju di dalamnya, semakin kuat pula gaya hisapnya. Seketika Master 5 Kekacauan berseteru. Aku tidak bisa menopang Dewa 5 Binatang lagi. Hahaha, pemimpin sayap perak Luo Feng, aku akan bergerak lebih dulu. Kami akan bertempur lagi saat berikutnya kita bertemu. Master 5 Kekacauan mengucapkan selamat tinggal di tengah-tengah tawa. Kemudian, seluruh Dewa 5 Binatang buas yang mengerikan itu gemetar di bawah daya isap, seolah-olah itu akan runtuh dan hancur setiap saat. Dua potong sisik terkoyak dalam sekejap, dan tersedot ke kedalaman neraka paling dalam. Bagaimanapun juga, Dewa 5 Binatang hanyalah seperangkat teknik pertempuran yang telah disatukan. Dalam hal pertahanan dan serangan, itu mungkin sebanding dengan harta sejati Istana Puncak, tetapi dalam hal stabilitas, itu sedikit lebih rendah daripada harta sejati Istana Puncak nyata. Itu sebabnya, ketika kekuatan hisap meningkat, sudah tidak mungkin lagi bagi Master 5 Kekacauan, untuk mempertahankan bentuk Dewa 5 Binatang. Setelah kelompok kedua belahan jiwa-jiwa, sejumlah besar belahan jiwa mulai berantakan. Sisik tak terhitung dari armor Dewa Pemusnahan tersedot ke kedalaman neraka paling dalam. Dewa 5 Binatang yang telah hancur berantakan, secara alami mengungkapkan Master 5 Kekacauan di dalamnya. Hahaha, Master 5 Kekacauan mulai tertawa tanpa hambatan. Dengan suara robekan yang hebat, gaya gravitasi yang menakutkan merobek seluruh tubuhnya yang sakti dan mengirimnya langsung ke kehancuran. Dia menghilang tanpa suara dan tanpa jejak, cincin dunianya, cincin ruang angkasanya, dan semuanya benar-benar hancur di bawah kekuatan yang menakutkan dari kekuatan ini. Sejumlah besar barang, bahan, harta sejati, dan barang-barang lainnya muncul entah dari mana. Tetapi pada saat mereka muncul, kemudian muncul suara pukulan dan kemudian suara ledakan. Satu demi satu, harta yang sejatinya telah dihancurkan. Harta sejati yang biasa, harta sejati senior, dan harta sejati tingkat atas semuanya, hancur berantakan. Bahan yang tak terhitung jumlahnya diperas dan dihancurkan. Gaya gravitasi pada titik ini tidak cukup untuk membongkar harta karun sejati jenis puncak, tapi itu cukup untuk membongkar harta sejati istana tingkat atas, dan itu juga bisa membongkar banyak senjata harta karun sejati puncak. Dalam beberapa saat, beberapa keuntungan penting dari Master 5 Kekacauan, yang dibawanya kemanapun dia pergi semua dimusnahkan. Hanya inti dari pedang sektor, penjara gelombang air, liontin hitam, dan armor Dewa Pemusnahan yang tidak terluka. Armor Dewa Pemusnahan, dalam bentuk skala yang tak terhitung jumlahnya, tersedot jauh ke dalam, pedang inti sektor, penjara gelombang air, dan liontin hitam semuanya tersapu ke neraka paling dalam. Master 5 Kekacauan, istirahatlah dengan tenang, kata Luo Feng. Luo Feng berada di dalam piramid merah tua, mengeksekusi kerajaan emas. Cahaya keemasan kabur menyelubungi sekelilingnya. Dia bisa dengan jelas melihat inti sepenuhnya dari pedang inti sektor, penjara gelombang air, dan liontin hitam. Mereka yang bisa bertahan dari kekuatan gravitasi yang mengerikan dari neraka paling dalam, dan masih tetap utuh harus menjadi harta karun sejati yang berharga. Luo Feng mencoba menggunakan kerajaan emas untuk mengikat barang-barang berharga kepadanya, tetapi gravitasi neraka paling dalam jauh lebih kuat daripada kekuatan pengikat kerajaan emas. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan ketiga item itu sama sekali.
Kecepatan di mana piramid merah tua, inti dari pedang sektor, penjara gelombang air, dan liontin hitam yang berterbangan semakin cepat dan terus semakin cepat. Sisik tak terhitung dari armor Dewa Pemusnahan juga bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepatnya. Itu, Luo Feng samar-samar bisa melihat benda hitam besar bergerak secara menyilang di bawahnya. Sisik yang tak terhitung jumlahnya, pedang inti sektor, penjara gelombang air, dan liontin hitam semuanya bertabrakan dengan benda hitam raksasa itu. Dampaknya bisa menyebabkan perubahan arah yang lengkap. Satu demi satu, harta itu pergi ke arah yang berbeda dan semua tersedot ke neraka paling dalam. Liontin hitam. Luo Feng ragu-ragu sejenak, lalu segera memanipulasi menara bintang, dan melakukan yang terbaik untuk bergerak lebih dekat ke liontin hitam. Menara bintang juga menabrak benda hitam itu, kemudian berguling dan pergi mengikuti liontin hitam. Sementara itu, di alam semesta miniatur pertama dari klan Mata Sakti. Hahaha, Master 5 Kekacauan mengeluarkan tawa-tawa liar seperti itu. Dia berdiri di dekat pagar istananya yang sakti, memandang jauh ke depan, tertawa histeris. Sinar cahaya tak berujung berkumpul di ruang, di sebelah Master 5 Kekacauan untuk membentuk seorang pria tua dengan bayangan bermata satu, yang sama di punggungnya. Pria tua itu berjalan mendekat, menatap Master 5 Kekacauan, dan dengan suara pelan dan lembut, menyambutnya. 5 Kekacauan, Master sejati pertama. 5 Kekacauan membungkus sedikit, ketika dia menyapanya kembali. Klan Mata Sakti memiliki 7 Master sejati. Setiap orang adalah penguasa tertinggi semesta. Dan Master sejati pertama, berada di posisi tertinggi dan paling dikagumi. Tubuh utamaku untuk pertempuran, baru saja dimusnahkan, kata Master 5 Kekacauan. Itu dimusnahkan di neraka paling dalam, tinggi di langit di atas danau api berkobar, dalam tingkat ke-9 neraka paling dalam. Master sejati pertama terus melihat pada Master 5 Kekacauan. Hahaha, aku telah meremehkan Luo Feng, kata Master 5 Kekacauan. Dia adalah makhluk baru yang kuat yang memiliki umur panjang di depannya, tetapi lolos dari kematian saat mencoba menerobos samudra lava. Setelah itu, dia berani menyeretku bersamanya saat dia menyerbu neraka paling dalam. Setelah rambut lepas dari kematian, biasanya kita akan lebih menghargai hidup kita. Dia harus menghargai miliknya lebih daripada aku menghargai milikku. Aku telah gagal, Master 5 Kekacauan tersenyum. Bagaimana dengan harta karun sejati yang telah hilang? Tanya guru sejati pertama. Di neraka paling dalam, banyak dari mereka yang pasti telah hancur berkeping-keping. Satu-satunya yang masih hidup adalah liontin hitam, pedang inti sektor, penjara gelombang air, dan armor Dewa Pemusnahan. Di antara mereka, pedang inti sektor, dan penjara gelombang air dapat diperkirakan akan hancur di beberapa tanah berbahaya lainnya, di neraka paling dalam. Hanya liontin hitam, yang berasal dari kapal alam semesta dan memiliki kekuatan yang kedua setelah armor Dewa Pemusnahan, itulah harta karun sejati tertinggi, yang bisa dilestarikan. Liontin hitam dan 2 harta karun sejati yang luar biasa, Master sejati pertama sedikit mengangguk. Cukup layak untuk Master sejati klan pertama Mata Suci, untuk mengambil tindakan kali ini. Neraka paling dalam adalah jalan menuju keputusasaan. Itu hanya mungkin bagi Master tertinggi alam semesta untuk dapat menerobosnya. Sesaat kemudian, 2 Master tertinggi semesta, Master sejati ketiga klan Mata Suci dan Master sejati ke-6, berangkat pada saat yang sama dan menuju ke kapal alam semesta. Target kali ini adalah liontin hitam dan 2 harta karun sejati yang unik, armor Dewa Pembantaian dan sayap perak. Bersamaan dengan itu, pemimpin kota kekacauan primal mengirim 3 pesan berurutan kepada Luo Feng. Luo Feng, kamu sedang diburu oleh 4 master semesta termasuk Master Huler Segel dan Master 5 Kekacauan. Apa situasinya? Ketika Luo Feng jatuh ke neraka paling dalam, dia akhirnya menjawab salah satu pesan. Guru, aku telah menyeret pemimpin 5 kekacauan bersamaku ke tingkat ke-9, neraka paling dalam. Itu semua yang dijawab Luo Feng. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia masih hidup, karena pertama, dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia masih hidup. Dan kedua, begitu mereka tahu dia masih hidup, umat manusia akan datang bergegas untuk menyelamatkannya. Dia khawatir bahwa melibatkan umat manusia, akan membawa lebih banyak masalah. Karena semuanya berada dalam dugaan,
Ketika berita menyebar tentang dirinya dan Master 5 Kekacauan telah mati di neraka paling dalam, itu akan menarik perhatian banyak penguasa tertinggi alam semesta yang ingin bersaing untuk harta karun sejati. Jika umat manusia berpikir untuk menyelamatkannya, pasti akan lebih banyak masalah pasti akan muncul. Lebih baik bagiku untuk menyelesaikan semuanya sendiri, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Ke dunia luar, biarkan mereka berpikir bahwa tubuh asliku telah dimusnahkan. Saat pemimpin kota kekacauan primal mengetahui berita itu, dia berdiri di luar istananya dan mengamati di keheningan. Aku harap kamu akan mendapatkan lebih banyak ketahanan, melalui kegagalanmu kali ini. Kamu memiliki kemampuan untuk membagi tubuh kamu, dan kamu baru saja mulai berkultivasi. Kamu terikat untuk membuatnya lebih jauh, dan lebih tinggi di masa depan. Itu semua yang dikatakan pemimpin kota kekacauan primal. Dia tidak melangkah lebih jauh. Sebenarnya, dari sudut pandang pemimpin kota kekacauan primal, jika seseorang menginginkan harta karun sejati yang unik, seperti harta karun sayap sejati, satu-satunya cara adalah bertemu dengan peluang dan keberuntungan yang tepat. Setelah semua itu hilang, untuk memulihkannya kembali adalah sesuatu yang hampir mustahil. Satu kata untuk menggambarkan situasi ini adalah, sangat sulit. Dia juga menyadari bahwa pertumbuhan makhluk super besar adalah, proses pemerintahan sendiri. Itu tanpa bantuan alam dan sesuatu yang orang luar tidak akan bisa bantu. Mampu menyeret 5 kekacauan sampai mati bersamanya, muridku ini benar-benar sesuatu yang mengesankan. Dan untuk berpikir bahwa 5 kekacauan sebenarnya adalah, seseorang yang kemampuannya sama dengan aku. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya, lalu kemudian dia tidak membuang waktu lagi, untuk pergi ke tempat pencipta kapak besar berada. Kapak besar, ucap pemimpin kota kekacauan primal yang mendekat, dan pencipta kapak besar berjalan keluar dari istana yang sakti. Dia bertelanjang kaki, dan rambutnya berantakan. Dia berjalan keluar dalam kondisi ini. Pemimpin kota kekacauan primal, kenapa kamu datang? Untuk Luo Feng, aku mendengarnya juga. Sepertinya dia sedang diburu oleh 4 master semesta termasuk Master Huler Segel, dan Master 5 Kekacauan. Dia sudah memasuki level ke-9 neraka paling dalam, dengan menyeret Master 5 Kekacauan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Harta sejati Luo Feng dan harta sejati 5 kekacauan semuanya ada di tingkat ke-9 neraka paling dalam. Ini adalah kesempatan langka. Kapak besar, apa kamu akan melakukan perjalanan ke sana? Pergi. Tentu saja aku harus pergi, kata pencipta kapak besar. Berita tentang pertarungan antara Luo Feng dan Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Utama dan Yin Tuo telah menyebar ke ketiga era reinkarnasi dan 2 tanah suci. Namun, berita sekarang datang bahwa Master 5 Kekacauan, yang selamat dari Laut Lava, telah bertarung melawan Luo Feng lagi, dan mereka berdua mati di jurang di atas danau air berkobar. Berita itu mengejutkan semua orang. Pemimpin gerombolan sayap perak itu sangat bodoh. Kenapa dia melawan Master 5 Kekacauan seperti itu? Master 5 Kekacauan berasal dari era semesta pertama. Master-master semesta itu semuanya gila. Mereka menghadapi kematian pamungkas. Bahkan jika mereka dapat bertahan hidup saat ini, mereka masih akan mati di masa depan. Berapa lama dia berlatih? Dia seberuntung itu untuk mendapatkan harta sejati sayap perak, dan dia rela melepaskannya. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan harta sejati lain seperti itu. Namun setidaknya, Luo Feng itu mati dengan 5 kekacauan. 5 kekacauan sangat bodoh sekali. Jika dia makhluk yang luar biasa dari era reinkarnasi kedua, dia tidak akan berperilaku seperti itu. Dia harus menyerah setelah selamat dari Laut Lava. Dia masih mengejar Luo Feng. Tidak heran dia dari era reinkarnasi pertama. Karena dia tidak lama lagi akan meninggal. Menarik, keduanya memiliki tubuh lainnya, jadi mereka akan muncul lagi. Apalagi yang akan terjadi? Bagaimana Luo Feng akan melawan Master 5 Kekacauan, tanpa sayap perak harta karun sejatinya itu? Keduanya mati, yang berarti armor dewa pembantaian dan sayap perak keduanya di jurang. Hahaha, aku pasti akan pergi ke sana. Total ada 12 jurang. Apakah kamu tahu di mana mereka berada? Jika itu bukan untuk penguasa tertinggi alam semesta, mereka tidak akan berani pergi. Setelah pertarungan itu, Luo Feng dikenal ke seluruh samudra semesta.
Setidaknya, 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci semua tahu tentang Luo Feng, dan mereka tidak berani memandang rendah dirinya. Setelah semua yang telah terjadi, Master Panah Utama dan Master 5 Kekacauan telah dikalahkan karena dia. Apakah kamu ingin pergi ke jurang, Scorpion? Aku mendengar bahwa kedua armor Dewa Pemusnahan dan harta sejati sayap ada di sana. Aku memiliki harta sejati yang tertinggi, jadi aku tidak membutuhkannya. Selain itu, apakah kamu tahu jurang maut yang mana? Aku percaya bahwa beberapa penguasa tertinggi alam semesta dari klan Mata Sakti sedang bergegas ke sana sekarang. Dibandingkan dengan kita, penguasa alam semesta tertinggi, alam semesta yang didukung oleh ras, mereka lebih menghargai harta sejati. Tapi aku tidak peduli tentang armor Dewa Pemusnahan itu. Namun, aku tertarik pada harta karun sayap perak itu. Itu harus menjadi harta karun sejati pertama, yang dapat mengendalikan ruang dan waktu selain dari harta karun sejati tingkat tinggi. Iya benar, harta karun sejati yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Haha, seberapa istimewa. Namun, tidak ada gunanya bagi kita, penguasa tertinggi semesta. Kami membuat perintah, dan setelah diberikan, mereka ditegakkan dengan ketat. Itu jauh lebih kuat daripada harta sejati sayap perak. Oke, kalau begitu aku akan tinggal di area inti bersamamu. Armor Dewa Pemusnahan dan harta karun sayap perak, memang menarik banyak penguasa tertinggi alam semesta. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan harta karun sejati tertinggi di 3 negeri ekstremis. Bahkan untuk pencipta kapak besar, butuh selamanya untuk mendapatkannya. Adapun armor Dewa Pembantaian dan sayap perak harta sejati, mereka hanya kedua dari harta sejati tertinggi dan sangat berharga. Mereka menarik bagi penguasa tertinggi semesta. Pemimpin kelompok Bima Sakti, Istana yang Sakti Luo Feng. Pikiran memangkas ruang dan waktu, dan tiba di ruang dan waktu. Ada banyak pelayan dan penjaga abadi di Istana yang Sakti. Ada juga beberapa ksatria alam semesta seperti Master Negara Ganwu, namun para Master alam semesta itu, bahkan tidak merasakan hal seperti itu. Hah! Di dalam ruang pelatihan yang tenang, 9 pelayan abadi menjaganya di luar. Di dalam ruang pelatihan yang tenang, tubuh samudra jauh Luo Feng duduk dengan kaki bersilang, dan sebuah kolam berada tepat di belakangnya. Kolam itu adalah portal transportasi negara dewa, dan terhubung ke negara dewa itu. Selama bertahun-tahun ini, tubuh samudra jauh kadang-kadang akan melakukan perjalanan ke sekolah dewa leluhur, dan menerima warisan jalur dewa binatang. Ketika itu warisan yang kuat tiba, dan makhluk buram dibentuk di depan Luo Feng. Itu adalah seorang tetua dengan 2 tanduk. Tamu gunung duduk. Guru, tubuh samudra jauh berdiri dan memberi salam. Luo Feng. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng. Aku mendengar sesuatu tentangmu, tetapi apakah itu benar? Luo Feng menjawab dengan hormat. Itu benar, dan aku yakin itu berasal dari tanah suci bulan ungu. Aku berada di daerah air bergejolak, dan aku diburu oleh 3 master semesta dari tanah suci bulan ungu, dan Master 5 Kekacauan. Aku menyeret Master 5 Kekacauan ke 9 neraka untuk membuat kagum orang lain. Kamu melakukan hal yang benar. Seru gunung duduk berseru. Kamu memiliki harta sejati sayap perak, yang menarik makhluk besar lainnya. Jika mereka yakin kamu lemah, mereka akan berusaha merebutnya. Dan setelah waktu ini, beberapa makhluk besar akan diintimidasi oleh kamu. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Kamu bisa berpura-pura bahwa tubuh asli kamu telah mati, kata tamu gunung duduk. Sembunyikan saja dirimu dan latih sejenak. Bagaimana jalan dewa binatang buas? Aku hampir menyelesaikan level ke-6, kata Luo Feng. Terus berlatih dan mencapai level ke-7 sesegera mungkin, kata tamu gunung duduk. Dan kemudian dia berbisik dengan khawatir, ingat, kamu harus mengambil risiko di jalan menuju makhluk-makhluk besar, tetapi kadang-kadang, kamu harus tetap rendah hati. Aku pikir klan Mata Sakti mungkin mengirim beberapa penguasa tertinggi alam semesta di sana. Berhati-hatilah. Tentu guru, ucap Luo Feng mengangguk. Setelah itu, tamu gunung duduk pun menghilang dari hadapan Lu Feng. Luo Feng mengangguk. Tamu gunung duduk benar. Dia tidak bisa terlalu gila, karena dia mungkin akan bunuh diri. Dan itu juga penting baginya untuk meningkatkan kekuatannya, meskipun dia mampu menciptakan teknik rahasia, dia masih terlalu lemah pada hukum, karena dia bahkan belum menyelesaikan tingkat ke-7 dari jalur dewa binatang. Dan kemudian Luo Feng tersenyum.
Meskipun tamu gunung duduk hanya ada di sana untuk berbicara, dia bisa merasakan bahwa tamu gunung duduk prihatin. Lagi pula, ketika Luo Feng masih lemah, tamu gunung duduk bisa mengendalikan segalanya. Namun, itu adalah Master 5 kekacauan yang dihadapi Luo Feng, dan bahkan penguasa tertinggi alam semesta dari klan Mata Sakti dapat mengganggu. Bahkan tamu gunung duduk tidak akan bisa mengatasinya. Tamu gunung duduk pergi untuk berbicara dengan Luo Feng, namun pemimpin kota kekacauan primal tidak pernah pergi kepadanya. Di puncak pulau guntur di alam semesta virtual, Master Long Yan memegang secangkir anggur. "Mengapa kamu tidak pergi untuk melihat Luo Feng?" tanya Master Long Yan. "Tidak dibutuhkan. Dia tidak bodoh." Pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening, dan menuangkan anggur ke cangkirnya. "Selain itu, aku tidak bisa membantunya. Dia memiliki tubuh samudra jauh, sehingga tubuh aslinya penduduk bumi dapat dipulihkan dengan cepat. Namun, aku belum mendengar kabar darinya untuk sementara waktu." Master Long Yan memegang cangkir anggur dan tertawa di dalam hatinya. "Kekacauan," pikirnya, "kamu benar-benar peduli padanya, tetapi kamu tidak ingin mengatakannya." Sementara itu di jurang ke-9, liontin hitam dan piramida berdarah kecil, berterbangan di jurang tak berujung. "Sudah 6 hari sejak aku memasuki jurang ini, tetapi aku terus ditelan oleh kekuatan itu," kata Luo Feng. "Beberapa penguasa tertinggi alam semesta mungkin datang ke sini setelah mempelajarinya, tetapi mungkin butuh bertahun-tahun bagi mereka untuk tiba." Luo Feng tetap tenang. Dia mengendalikan piramid merah tua. Itu ukuran yang sama dengan liontin hitam, jadi biasanya, mereka mengikuti kekuatan gravitasi yang sama. Luo Feng mampu mengendalikan piramid merah tua sehingga dia bisa mengikuti liontin hitam itu. Adapun untuk meraihnya, kekuatan saktinya hancur saat itu keluar. Kekuatan negara emas tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan gravitasi itu, jadi itu tidak bisa mendapatkan liontin hitam sama sekali. Mengikuti kekuatan menelan itu, aku telah melalui tanah kegelapan dan menabrak benda yang tidak diketahui. Dan kemudian aku pergi ke area pembunuhan, dan menara bintang dan liontin hitamku selamat. Lalu aku memasuki tempat yang sangat panas. Jurang itu sangat berbahaya. Bahkan Ji Evanzi tidak banyak mencatat tentang hal itu. Meskipun Ji Evanzi telah masuk ke sini sebelumnya, dia hanya berpetualang di sini sebentar, tanpa memeriksanya dengan cermat. Untuk satu hal, jauh lebih sulit untuk meninggalkan jurang daripada untuk masuk, dan itu sangat berbahaya. Juga, tidak ada banyak harta sejati yang lahir di sini. Berbahaya tanpa harta karun, itu akan membuang-buang waktu untuk memeriksanya. Kekuatan menelan semakin lemah. Semakin lemah. Luo Feng sangat gembira. Kekuatan gravitasi adalah yang terkuat di hari keempat, dan kemudian berfluktuasi setelah itu. Luo Feng menyimpulkan bahwa kekuatan gravitasi tidak akan sekuat ini sepanjang waktu. Kekuatan gravitasi telah menurun, dan setelah beberapa saat, negara emas mampu melawannya. Hahaha, Luo Feng sangat gembira, dan dia memprakarsai negara emas. Negara emas yang buram menyelimuti benda hitam yang terbang di kejauhan, dan terus menekannya untuk memperlambatnya. Semakin dekat dan lebih dekat ke menara bintang. Sebuah tangan mengulurkan tangan dari menara bintang, meraih benda hitam, dan meletakkannya kembali di menara. Selesai. Luo Feng sangat gembira. Luo Feng memegang liontin hitam di piramida berdarah. Bahan liontin hitam itu hampir sama dengan cian kenang-kenangan. Ada patung-patung binatang aneh yang belum pernah dilihatnya di kenang-kenangan, dan ada 9 taring di binatang aneh itu. Matanya memancarkan api seolah-olah itu adalah Raja Kegelapan. Liontin hitam mewakili ruang rahasia hitam. Luo Feng mengangguk saat dia bermain dengannya. Objek-objek di kapal alam semesta memang misterius. Kekuatan gravitasi mampu merobek puncak harta sejati, namun yang ini tetap utuh. Apakah ada barang berharga di ruang hitam? Gumam Luo Feng yang bertanya-tanya. Sebenarnya, sangat mungkin bahwa ada barang-barang berharga di ruang hitam, terutama barang-barang berharga dari makhluk-makhluk besar dari era alam semesta pertama. Mereka tidak ingin barang-barang berharga jatuh ke tangan orang-orang dari era semesta kedua, atau orang-orang dari alam semesta asli, jadi mereka lebih suka menyimpannya di ruang rahasia, dan menyembunyikan kenang-kenangan. Tentu saja, beberapa makhluk besar akan menghancurkan barang-barang berharga secara langsung. Makhluk besar yang berbeda memiliki ide yang berbeda.
Aku berharap Master 5 Kekacauan meninggalkan beberapa barang berharga di ruang rahasia, pikir Luo Feng. Namun, ruang rahasia itu adalah tanah barang berharga. Kenang-kenangan hitam, kenang-kenangan cian, dan kenang-kenangan perak, masing-masing mewakili 3 ruang individu. Ruang rahasia itu sendiri sangat istimewa. Rencana awal Luo Feng adalah pergi ke pilar batu bergaris hitam, untuk mempertajam tekadnya, itulah sebabnya ia dengan cermat mengikuti kenang-kenangan hitam itu. Setelah sekian lama dipukul oleh kekuatan gravitasi tanpa dilindungi oleh kekuatan sakti, jejak kehidupan dalam kenang-kenangan hitam sudah sangat lemah. Luo Feng berusaha membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Kekuatan sakti masuk, dan menemukan bahwa jejak kehidupan di dalamnya sudah sangat lemah. Setelah mencoba beberapa kali, jejak kehidupan yang ditinggalkan oleh Master 5 Kekacauan pun mulai hilang. Kenang-kenangan hitam akan menjadi milik Luo Feng begitu jejak hidupnya diinfuskan. Piramida berdarah itu mendarat di lapisan air hijau. Air hijau sangat dingin dan bisa menyaingi danau api beku. Jika aku terjebak di jurang, akan sangat sulit bagi aku untuk keluar. Aku harus memeriksa jurang ini dengan hati-hati terlebih dahulu. Peta yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi hanya memiliki catatan yang sangat singkat tentang jurang maut ini. Cahaya emas peredupan mulai meresap di air hijau. Itu dalam, luar biasa, dan rumit. Jie Fanzi hanya berada di sini untuk sementara waktu, jadi mungkin dia bahkan tidak mencatat sepersejuta dari jurang ini. Aku harus bergantung pada diriku sendiri di jurang ini. Luo Feng mulai memeriksa daerahnya dengan hati-hati. Lagi pula, dia akan tinggal di sini sebentar. Saat itu, di tempat lainnya, yang aliran udara kekacauan meresap kemana-mana, di samudera semesta. 2 makhluk teleportasi berkali-kali. Kekuatan dari mereka berdua cukup biasa, namun, setiap penguasa semesta di samudera semesta akan dapat mengidentifikasi mereka. Lagi pula, semua penguasa alam semesta yang bertualang di samudera semesta, akan diberitahu bahwa beberapa makhluk tidak boleh dikacaukan. Keduanya pasti tidak bisa dikacaukan. Mereka adalah Tuan Sejati ketiga dan Tuan Sejati keenam dari klan Mata Sakti. Hantu mata tunggal di belakang mereka sudah menghilang, yang membuat mereka tampak seperti manusia biasa. 5 kekacauan menderita kerugian besar kali ini, dan ras-ras lain menertawakan kami dari klan Mata Sakti. Kali ini, kami akan menunjukkan kekuatan klan Mata Suci kami bersama. Bahkan 2 tanah suci tidak berani mengacaukan kita, namun manusia dari alam semesta asli yang berani itu. Memang, 2 alam semesta suci tidak ingin mengacaukan klan Mata Sakti. Klan Mata Sakti memang sangat kuat, karena ada banyak master semesta. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan 2 tanah suci. Namun, ada 7 master tertinggi alam semesta yang berada di atas 2 tanah suci. Master tertinggi alam semesta tidak akan dibesarkan di alam semesta yang suci. Selain itu, alam semesta kecil dari alam semesta yang masih hidup, penguasa tertinggi dari tanah suci sudah dimusnahkan. Meskipun mereka masih hidup, kekuatan mereka secara signifikan lebih lemah, setelah alam semesta miniatur dimusnahkan. Yang berarti kedua tanah suci memang terintimidasi oleh klan Mata Sakti. Kiamat akan datang, kata seorang pria bermata hijau. Kita harus mengambil kesempatan terakhir kita, dan siapapun yang berani mengacaukan kita akan dihukum. Luo Feng jatuh ke dalam jurang dengan 5 kekacauan itu, sehingga harta karun sejati yang bersayap perak dan armor dewa pemusnahan, berada di dalam jurang. Beberapa master tertinggi alam semesta akan pergi, begitupun kapak besar dari ras manusia. Ya, itu mungkin. Kapak besar masih muda. Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki harta sejati yang tertinggi, jadi dia bukan tandingan kita. Kami memiliki 7 master tertinggi semesta, dan kami memperoleh teknik kuno dari 3 tanah ekstremis. Mungkin hanya master asal yang bisa menekan kita. Sedangkan untuk yang lain, kita tidak perlu takut. Kami akan menghukum setiap penguasa tertinggi alam semesta yang datang saat ini, terutama kapak besar. Iya benar, kami sudah sampai. Makhluk yang tampaknya biasa tiba di kapal alam semesta. Samudra Semesat, area bagian dalam sektor puncak. Air terjun menutupi segalanya, dan ada batu-batu raksasa terbang di dalamnya. Sebuah kapak yang bersinar muncul. Kapak raksasa itu panjangnya lebih dari 90.000 km, dan kepalanya besar sekali. Ada patung ukiran kuno di gagangnya.
Ukirannya misterius, yang membuat kapak besar bersinar, itu merobek ruang di sekitarnya. Air terjun memantul kembali, dan batu-batu besar itu retak. Dan semua hukum mundur. Ruang di depannya tertutup, dan karenanya teleportasi mustahil dilakukan. Namun, kapak besar itu menolak semua hukum, dan itu terus semakin cepat, 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 10.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, kecepatan terus melonjak, dan setelah hanya beberapa menit, ia berhasil melewati area yang menggumpal ini. Kemudian ia berteleportasi dan menghilang. Pencipta kapak besar akhirnya keluar dari sektor puncak miring, setelah banyak kekuatan sakti, teleportasi, dan gerakan cepat. Akhirnya, seorang pria bertelanjang kaki besar, sedang berdiri di ruang tepat di luar sektor puncak miring, menyaksikan ruang tak berujung di depannya. Klan Mata Suci berasal dari era alam semesta pertama, jadi mereka akan bertindak gila, karena mereka menghadapi batas kehidupan. Selain itu, mereka sangat bangga dengan diri mereka sendiri, dan bahkan memandang rendah kedua tanah suci. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Hahaha, Master asal menjelajahi samudera semesta, dan tidak ada penguasa tertinggi alam semesta lainnya, yang berani nekat di depannya. Aku akan mengambil Master asal sebagai contoh. Dengan kapak besar ini, aku akan dapat menunjukkan kekuatan aku. Klan Mata Suci, aku akan mulai denganmu. Pria besar bertelanjang kaki itu sangat marah dan percaya diri. Dengan satu teleportasi demi satu, dia segera meninggalkan sektor puncak miring, dan mulai pergi ke kapal alam semesta. Sementara itu di waktu yang sama, di kedalaman jurang ke-9, piramida berdarah itu terbang perlahan, dan memeriksa daerah di sekitarnya menggunakan negara emas. Ada beberapa area khusus di jurang maut, dan 99% area tidak dapat diperiksa oleh Luo Feng. Tidak heran peta yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi sangat singkat. Aku hanya bisa menggunakan mata sakti aku untuk melakukan pemeriksaan. Luo Feng melihat keluar dari piramida berdarah. Menara bintang adalah harta sejati yang tertinggi, jadi itu tidak bisa menghalangi pandangan Luo Feng. Dia menggunakan cara paling primitif untuk memeriksa lingkungan. Setelah beberapa hari berlalu, jurang itu memang sangat berbahaya, kata Luo Feng. Harta sejati tipe istana tingkat atas, tidak akan mampu bertahan lebih dari 5 menit, dan bahkan harta karun sejati tipe istana tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Untungnya, aku memiliki menara bintang. Luo Feng takut dengan betapa berbahayanya jurang itu. Dia bisa berlari ke tempat-tempat yang sama berbahayanya dengan samudera lava, dan satu-satunya perbedaan dari sungai penghancur dewa adalah bahwa, tidak ada makhluk seperti dewa iblis lava cair, yang akan menyerang orang. Ini sangat berbahaya, tetapi tidak ada satupun harta sejati yang terlahir. Ini tidak masuk akal. Biasanya, semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan harta sejati yang kuat akan lahir, namun itu benar-benar kebalikannya di sini. Luo Feng bingung. Ada makhluk-makhluk besar dari era alam semesta yang datang ke sini untuk diperiksa. Namun mereka semua membuktikan bahwa tidak ada harta yang benar-benar lahir di jurang maut. Bahkan jika ada, mereka ditinggalkan oleh makhluk besar yang sudah mati. Menara bintang terus terbang. Ia menemukan berbagai area berbahaya, namun gagal menemukan barang berharga. Hah! Luo Feng mengerutkan kening. Dia tidak terhalang oleh menara bintang, dan dia melihat benda hitam. Pergi ke sana. Luo Feng mengendalikan menara bintang dan terbang ke sana. Itu terus semakin dekat dan lebih dekat. Objek hitam itu tampak seperti skala hitam dari armor dewa pembasmian. Apakah itu? Luo Feng tampak bersemangat. Menara bintang terbang ke daerah berangin. Cahaya keemasan tak berujung meresap. Meskipun terganggu, masih bisa menyerang atau terikat, dan segera meraih skala hitam. Setelah beberapa saat, butuh skala hitam kembali di menara bintang. Mata Luo Feng berkilau. Ini ukuran dari armor dewa pemusnahan. Aku telah menemukan satu, jadi yang lain pastinya berada di dekat area ini. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin.
Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.